Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya coba mau praktek olah data menggunakan software Smart PLS. Jadi contoh kasus pada video kali ini adalah kasusnya itu second order, variabelnya ada 6, jumlah respondennya ada 259, model second ordernya reflektif. Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Jadi di sini modelnya ada 6 variabel secara umum ya. Variabel yang pertama penggunaan teknologi informasi. Ini sudah saya ringkas. Oke. Saya kecilin sedikit. Oke. Nah, variabel yang pertama itu ada namanya strategi aliansi. Ini dia, strategi aliansi. Dia ini variabel latennya second order. Jadi dia memiliki dua dimensi, yakni dimensi strategi eksploitasi sama strategi eksplorasi. Mana datanya? Nah, ini datanya. Jadi ini ada variabel yang pertama, strategi aliansi. Dia ini second order. Ada dua dimensi. Dimensi yang pertama, aliansi eksploratif. Di sini ada 15 indikator. Dimensi yang kedua, aliansi eksploitatif. Ada 14 indikator. Oke, selanjutnya adalah variabel laten namanya penggunaan teknologi informasi. Nah, itu yang mana ya? Nah ini dia, penggunaan teknologi informasi. Nah, kalau pada variabel laten penggunaan teknologi informasi, ini variabel latennya first order, dia bukan second order, ya, dia first order. Jadi di sini dia nggak punya dimensi. Langsung aja lihat pertanyaannya, indikatornya. Nah ini dia, penggunaan teknologi informasi. Ada 5 indikator. Oke. Kemudian yang ketiga adalah variabel laten kualitas informasi akuntansi. Nah ini juga variabel laten first order. Langsung indikator. Kualitas informasi akuntansi. Nah ini dia. Dia ada 7 indikator. Selanjutnya ada, ini dia, sistem pengendalian manajemen. Nah ini variabel latennya second order. Dia memiliki 3 dimensi. Sistem pengendalian manajemen. Nah ini dia, SPM. Ada 3 dimensi. Output control, social control, sama behavior control. Bisa dilihat di sini SPM-nya. Nah ini dia. SPM, sistem pengendalian manajemen, ada outcome control, ada 7 indikator. Dimensi yang kedua, behavior control, ada 11. Sama dimensi yang ketiga, social control, ada 9 indikator. Nah, selanjutnya ada namanya variabel laten, ini dia, kapabilitas inovasi. Dia juga second order, memiliki 2 dimensi. Ini dia, kapabilitas inovasi. Dimensi yang pertama, inovasi radikal. Dimensi yang kedua, inovasi incremental. Ya, di sini bisa kita lihat ada untuk dimensi yang pertama, incremental inovasi, ada 3 indikator. Untuk dimensi yang kedua, radikal inovasi, itu juga ada 3 indikator. Dia second order. Nah, variabel laten yang terakhir namanya itu kinerja bisnis. Dia juga second order, kinerja bisnis. Ya, dia punya 2 dimensi. Kinerja keuangan sama kinerja non-keuangan. Untuk kinerja keuangan, itu ada 6 indikator. Untuk kinerja non-keuangan ada 11. Nah, jadi dalam modelnya ini, ada variabel laten yang second order, yakni strategi aliansi, SPM, kapabilitas inovasi, kinerja bisnis. Ada juga variabel laten yang hanya first order, tidak memiliki dimensi, yakni penggunaan teknologi informasi sama kualitas informasi akuntansi. Oke ya, sekarang kita langsung praktek menggunakan Smart PLS. Data ini kita copy semuanya dari responden, kita copy semuanya. Sampai sini aja. Kemudian kita copy, kita
buat file baru, new text document, kita buat data Smart PLS, kita pindahkan di sini, kita save data Smart PLS-nya. Oke, ini Smart PLS-nya, kita buat project baru, latihan second order reflective. Nah, ini model second order-nya, misalkan reflektif. Teman-teman bisa baca buku karangan Hare, nih, buku yang ditulis oleh Joseph F. Hare dan rekan-rekan. Jadi sebenarnya model second order itu ya, ini ada 4 jenis ya kalau kita baca di buku Hare DKK. Nah, kita coba misalkan penelitian ini second order-nya misalkan menggunakan yang reflektif. Kita menggunakan yang ini ya. Untuk pembahasan lebih detail mengenai second order itu ada di video saya sebelumnya itu sudah ada. Judulnya kalau nggak salah perbedaan antara first order dan second order. Di situ saya jelasin secara detail. Oke. Nah, sekarang kita ini pilih double click to import data. Kita coba import datanya tadi. Data Smart PLS. Pilih OK. Nah, sekarang kita coba menggambar modelnya. Nah, pertama kita mau menggambar yang ini dulu. Strategi aliansi. Nah, strategi aliansi dia second order, punya 2 dimensi. Dimensi air sama dimensi air sama AEL lah gitu ya. Kita gambar ada 2 dimensi. Coba kita gambar 1, 2, 3. Nah, di sini kita beri nama strategi aliansi. Oke. Nah, dimensi yang pertama tadi ada air ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, kita pilih bottom. Kita geser. Kita beri namanya air. Yang kedua itu adalah aisle ya. Oke. Kita pilih bottom aja. Ya, seperti inilah kira-kira ya. Oke. Nah, kemudian ini kita blok dari air sampai aisle ya. Kita masukkan ke strategi aliansi. Ini kita hide. Nah, jadi deh. Strategi aliansi adalah variabel laten second order. Strategi aliansi adalah variabel laten second order. Reflektif. Nah, ini kita pakai yang ini dia gambarnya. Oke ya, yang pertama. Oke. Kita ya kurang lebih seperti ini ya. Karena indikator kuning-kuningnya banyak jadi nggak muat. Yang kedua, kita mau membuat, kalau kita lihat dari gambar, penggunaan teknologi informasi. Dia first order. Ya. Di sini penggunaan teknologi informasi. Oke, kita pindahkan di sini. Ada 5. Jadi deh first order. Penggunaan teknologi informasi variabel laten first order. Kemudian kualitas informasi ya. Ya, kualitas informasi. Di sini aja. Kualitas informasi akuntansi. Oke. Ini Kia. Ada 7. Oke, seperti ini kira-kira gambarnya. Oke. Kemudian ada SPM. SPM tuh second order ya. SPM-nya dia punya 3 dimensi. Sistem pengendalian manajemen punya 3 dimensi. 1, 2, 3. Ini dia. Sistem pengendalian manajemen. Oke, ada yang pertama, dimensi yang pertama OC. Rename OC. Dimensi yang kedua adalah BC. Dimensi yang ketiga adalah SC.
Oke, kita atur ke bawah aja ya. Ya, mohon maaf jika nggak rapi. Oke, kita copy dari OC. Dari OC sampai SC, kita pindahkan ke sistem pengendalian. Kita hide, kita buat panahnya. Nah, jadi deh sistem pengendalian manajemen ini adalah second order. Ya, ini di sini aja nggak apa-apa. Oke, ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Kita geser sedikit. Ini di sini. Dah, kira-kira gini nih ya. Kemudian apa lagi? Kita lihat lagi. Ini kapabilitas inovasi. Nah, dia juga second order. Ada dua ya kapabilitas inovasinya. Oke. Kapabilitas inovasi. Oke, ada dua dimensi, INC ada 3. Kemudian ada RAD juga 3 indikator. Oke, ini INC sama RAD. Jangan lupa dari INC sampai RAD kita pindahkan ke kapabilitas inovasi. Oke, ini kita pilih top aja. Second order. Panahnya jangan lupa. Oke, ya. Kemudian terakhir ada kinerja bisnis, juga second order. 1, 2, 3. Kinerja bisnis. Oke. 1. Dimensi yang pertama. 2. Wah, habis ya KNK-nya. Oke, ini KK. Oke, kita buat rata kanan. KNK. Oke, mantap, mantap. Sip. Kinerja bisnisnya dari KK sampai KNK. Nah, oke, kita hide. Second order. Reflektif. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira ya. Wih, ya kebanyakan ya indikatornya, nggak apa-apa. Nah, sekarang baru kita membuat panah pengaruhnya. Pengaruh penggunaan teknologi informasi ke SPM. Jadi kalau kita lihat SPM ini dipengaruhi oleh PTI sama strategi aliansi. Ya udah, PTI sama strategi aliansi. Nah, pengaruh PTI ke SPM, pengaruh strategi aliansi ke SPM. Selanjutnya, kualitas informasi. Oh, ini yang dipengaruhi oleh PTI sama SPM. Pengaruh penggunaan teknologi informasi ke kualitas informasi akuntansi. Pengaruh SPM ke kualitas informasi akuntansi. 2 aja ya panahnya ya, enggak ya? Oke, PTI sama SPM. PTI sama SPM. Oke. Kemudian ini kapabilitas ekonomi dipengaruhi oleh PTI. Juga dipengaruhi oleh kualitas informasi akuntansi. Juga dipengaruhi oleh SPM. Juga dipengaruhi oleh strategi aliansi. Wah, ada 4 nih. Oke. Pengaruh kualitas ke kapabilitas. Pengaruh SPM ke kapabilitas. Pengaruh PTI ke kapabilitas. Pengaruh apa lagi nih? Ya, 3 ya. Oh, strategi aliansi ke. Nah, kan 4 kan? Pas. Panahnya bisa nggak kita geser dikit? Nah, bisa nih kita geser ya.
Udah 4. Terakhir ini, kinerja bisnis. Siapa yang dipengaruhi oleh siapa? Kualitas informasi akuntansi ke kinerja bisnis. PTI ke kinerja bisnis. Kapabilitas ke kinerja bisnis. Ini kok ada 2 nih, seharusnya panahnya 1 aja. Kemudian SPM ke kinerja bisnis. Strategi aliansi ke kinerja bisnis. Jadi ada 5 ya. Oke, kita gambar. Dari kualitas ke kinerja, kapabilitas ke kinerja, SPM ke kinerja. Baru 4 ya. Siapa lagi nih? Strategi ke kinerja, PTI ke kinerja. Pas dia ada 5. Nah, selesai deh kita gambarnya. Seperti ini gambarnya. Selesai. Oke. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita run, ada namanya PLS algorithm. Kita run ya. PLS algorithm kita run. Nah, muncul deh hasilnya. Ini hasilnya semua ada di sini. Ini hasilnya. Ya, hasilnya. Kemudian ada biasa kita run lagi namanya bootstrapping. Ini untuk uji hipotesis bootstrapping. Nah, ini lagi proses ya. Teman-teman, untuk interpretasi penjelasannya itu nggak saya jelasin. Mungkin ada di video saya sebelumnya. Cuman di sini saya hanya memperlihatkan cara praktek mengolah data menggambar modelnya. Nah, untuk penjelasan kalimatnya itu udah saya buat. Seperti ini nih kira-kira hasilnya. Kalimatnya sudah saya interpretasi. Di proses, kita tunggu dulu. Nah, ini deh hasilnya seperti ini. Nah, ini dimulai dari uji outer model, first order, outer loading. Ini hasilnya dari output yang tadi. Nih ya seperti ini dia terus nih sampai uji hipotesisnya ada yang diterima, ada yang ditolak, seperti itu dia. Yang jelas cara prakteknya itu seperti tadi. Teman-teman sudah bisa mempraktekkannya sendiri. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.